Baik, shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat sore, dimanapun saudara berada. Kami tetap percaya Tuhan ada beserta denganmu. Engkau yang ada di rumah, engkau yang ada di gereja ini, percayalah janji Tuhan, 2-3 orang berkumpul, berhimpun demi nama Tuhan, Dia tetap hadir dan Dia akan memberkati kita sekalian. Sebentar kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Mari siapkan hatimu saudara. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur pasal yang ke-62, hanya dekat Allah saja aku tenang. Biarkan ketenangan itu menjadi milik kita saudara. Mari kita naikkan sebuah pujian. Katakan, hatiku percaya. Dengan sayamu ku
pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, rasaku. Mari kau yang di rumah, naikkan kursi hari ini, angkat suara. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku ku percaya. Dengan sayang-Mu ku akan terbang tinggi, ku tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, rasaku. Kau yang ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, rasaku. Haleluya, haleluya. Oh, mari semuanya sembah Tuhan. Kami angkukan, kami tinggikan, kami muliakan Engkau. Rasa kami, haleluya. Dimuliakan nama-Mu selamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Kami tinggikan Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak dipuji. Haleluya. Bagimu pujian kami Tuhan, bagimu hormat kami, Engkau kekasih jiwa kami. Terima kasih. Haleluya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan
Bapa kekasih jiwa kami, dalam ibadah online yang kami lakukan di beberapa waktu ini, kami dapat pastikan bahwa Engkau tetap hadir di setiap ibadah kami, menguduskan setiap hati pikiran kami, menguduskan tempat di mana kami ada, memberkati kami, membuka tanah hati kami untuk kami terima jamaah buat kuasa firman-Mu. Saya percaya hari ini kami siap diberkati oleh firman-Mu, yang siap dijamah oleh firman-Nya, katakan amin. Salam sejahtera buat kita sekalian. Shalom. Senang bisa jumpa lagi. Hari ini saya mau berbicara satu topik yang cukup saya sangat menarik, dan menurut saya ini amat baik untuk kita sama-sama pelajari. Bapak Ibu, beberapa hal yang kita bisa pelajari dari kebenaran firman Tuhan yang hari ini kita akan terima dan dapati itu. Saya terinspirasi dengan seseorang yang mengirimkan WA kepada saya. Dia mengirim sebuah kiriman renungan harian yang isinya membawa saya menjadi ingat kepada dua tokoh. Namun beliau mengirim itu dari sudut kehidupan satu tokoh, dan saya diingatkan dengan tokoh yang lain yang hari ini kita akan compare, lalu mengkaitkan dengan kehidupan manusia. Bapak Ibu, berbicara tentang kehidupan di dunia ini tidak lepas dari yang duniawi dan ilahi, ya, surgawi dan duniawi. Tidak lepas dari hal yang kaitannya dengan rohani dan jasmani, ya. Nah, Bapak Ibu, berbicara tentang kehidupan jasmani, kita selayaknya memang hidup masih di dunia ini dan masih melakukan yang sifatnya aktivitas yang jasmani, bukan? Tetapi bukan berarti kita mengabaikan hal yang rohani. Sebaliknya juga, kita yang rohani tidak hanya terfokus kepada yang rohani saja, sampai kita mengabaikan hal-hal yang jasmani. Pada konteksnya adalah rohani dan jasmani itu keduanya berjalan dengan selaras, tetapi berdasarkan skala prioritas. Setuju ya? Jadi saudara, kalau yang rohani hanya sifatnya kehidupan kesehariannya, rohani dan rohani terus, melulu rohani, maka orang itu akan disebut manusia yang setengah ngeroh gitu ya. Baru masuk ke dalam ruang ibadah, udah hilaba-laba, klasik-klasik, dan lain sebagainya. Jadi, tetapi di luar mereka tidak mencerminkan kekristenan. Nah, itu juga sebenarnya menjadi batu sandungan bagi orang yang percaya. Bahkan buat mereka yang di luar juga itu mendatangkan siap bagi mereka. Orang Kristen kok begini, begitu kan? Jadi dua tokoh yang kita pelajari hari ini kaitannya mengenai hal yang surgawi dan duniawi, lalu rohani, jasmani, begitu, yang kita pelajari dan bahas dari dua tokoh. Tokoh yang pertama adalah Daud. Kita mengenal nama ini adalah sosok pribadi yang memiliki kesamaan hati dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, terkenal dengan ayat-ayatnya bahwa ia adalah pribadi yang selalu ada dekat dengan Tuhan. Dia berkata bahwa satu hal yang telah kuminta, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menikmati kasih baik kuasa dan seterusnya. Lalu dalam Mazmur itu ditulis tadi dalam pasal 27 dalam kitab Mazmur. Lalu dalam Mazmur pasal 23 terkenal bahwa aku akan tinggal diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Itulah tokoh Raja Daud yang mungkin banyak orang mengidolakannya, dan saya pun ikut mengidolakan beliau. Saudara, kendati pun dia bukan manusia sempurna yang pernah jatuh dalam dosa, dan bukan dosa yang biasa yang dilakukannya, saudara. Perzinahan bahkan pembunuhan dilakukan itu.
Tetapi ketika ia mendapat teguran, ia bertobat, ia berpaling dan kembali hidup dalam jalan kebenaran Allah. Dan ia terkenal sebagai pribadi yang bukan saja mengutamakan Tuhan di atas segalanya, tetapi ia juga melibatkan Tuhan dalam segenap aspek dalam kehidupannya, saudara. Jadi saudara dikasih Tuhan, kita mau belajar dari sosok ini. Yang pertama tentang Raja Daud yang melibatkan Tuhan dalam segala masalah problema hidupnya, di atas segalanya, bahwa Tuhan adalah di atas segalanya. Nah, tokoh yang kedua yang kita pelajari adalah yaitu kehidupan yang duniawi, yang jasmani, yaitu Nikolaus. Nikolaus dalam kitab Wahyu pasal yang dicatat di Alkitab banyak, sudah pasal 2 ayat yang ke-6. Di situ kita bisa dapati ada sebuah tulisan, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang dibenci juga oleh Tuhan. Siapa Nikolaus, saudara? Kalau saudara bertanya, kalau kita bertanya siapa Nikolaus, saudara, maka kita akan lihat dalam Kisah Rasul pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Bisa satu orang membaca bagi kita ayat ini? Ada? Tolong buka ayatnya. Kita baca siapa Nikolaus, saudara. Kalau kita lihat di sini bahwa Nikolaus adalah salah seorang dari jemaat Tuhan, orang dari Yahudi, dari Antioquia, dan mereka menjadi jemaat Tuhan di gereja itu, saudara. Dia juga adalah pemuka-pemuka agama. Coba tolong dibaca ayat ini. Mari tolong baca. Bisa tolong? Demikian firman Tuhan. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Jadi saudara, jelas ketika gereja Antioquia mulai berkembang dan mereka menunjuk orang-orang yang terbaiknya, dan salah satu orang-orang terbaiknya adalah Nikolaus. Dan Nikolaus dari salah satu ketujuh mereka yang dipandang baik untuk memimpin menjadi pemuka-pemuka agama. Dan akhirnya salah satu orang inilah yang menganut ajaran yang sebenarnya sangat dibenci oleh banyak orang dan dibenci oleh Tuhan. Dan itu dibenci sekali oleh gereja Tuhan yang ada dalam kitab Wahyu pasal yang kedua. Sudah dikasih Tuhan, sungguh Tuhan membenci ini. Jadi siapa Nikolaus? Nikolaus adalah orang yang terpandang. Ia pemuka-pemuka agama di daerah zaman di mana dia hidup. Namun saudara, ia justru malah menjadi sesat. Dan ia memberikan ajaran-ajaran yang sungguh amat duniawi. Ia punya ajaran yang sangat kompromistis. Ia duniawi. Ia juga mengcombine dengan ajaran-ajaran yang sifatnya mistis, saudara. Hal-hal yang sifatnya percabulan, kenajisan, baginya hal yang bukan masalah. Karena kompromi sifatnya. Ini akan diulas jauh lebih panjang lebar. Nah, yang saya mau katakan di hadapan saudara sekalian, dalam kaitan mengenai kehidupan manusia sesungguhnya, haruslah kita hidup dalam tatanan yang jelas, menjadi pribadi yang seperti Tuhan kehendaki. Apa yang Tuhan kehendaki adalah kita tidak hanya sebatas sebagai seorang rohaniawan yang baik yang akhirnya jadi penyesat. Pertanyaannya, kenapa Nikolaus jadi sesat? Ketika ia tidak lagi bersama dengan kumpulan orang-orang rohaniawan, bersama dengan mereka tidak dapat lagi inspirasi yang sifatnya ilahi, kerajaan surga dan kekekalan.
dan ia mulai mengcombine ajaran lain sehingga ia menjadi penyesat dan dibenci oleh Tuhan. Berbeda dengan Daud. Saya mau bilang sama saudara bahwa Daud dengan komitmennya bahwa aku akan tinggal diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa dan menikmati kasih kuasa baiknya, kasihnya dan sebagainya. Dan itu menjadi satu ketetapan yang kita bisa melihat nilai-nilai keseharian kehidupannya pun mencerminkan nilai-nilai yang berkenan kepada Tuhan. Katakan amin. Jadi saudara dikasih Tuhan, ada kebenaran yang saya mau seberangkan kepada saudara terkait mengenai hal ini. Ada bukti jelas bahwa Daud pernah dalam aktivitasnya, ia senantiasa melibatkan Tuhan dalam setiap persoalan dalam hidupnya, saudara. Nah, ketika diperhadapkan dengan masalah atau situasi sulit, seringkali manusia mengambil tindakan yang berbeda. Ada yang cepat reaksi emosi, lalu dengan hal yang negatifnya, amarahnya yang memuncak, sehingga akhirnya masalah itu tidak mudah lekas beres, malah jadi bertambah masalah lainnya, masalah barunya. Saudara, karena merasa diri kita mampu, maka dengan kekuatan kita, dengan akal kita, kita mengatasi itu setiap masalah. Tetapi Alkitab memberikan sebuah arahan kepada kita hari ini, bahwa kita belajar dari Raja Daud. Daud selalu melibatkan Tuhan. Daud selalu mencari Tuhan terlebih dahulu sebelum ia mengambil sebuah keputusan dan melakukan sesuatu tindakan. Dengan kata lain, Daud selalu melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupannya. Ketika ada seorang yang datang kepada Daud untuk menyampaikan berita tentang keadaan politik, di mana ia harus mengetahui dan bagaimana mengatasi dengan baik, saudara, tentang keadaan politik dan keamanan di Kahila. Itu kita bisa lihat kisahnya di Alkitab jelas-jelas. Ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kahila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Nah, saudara, Daud pun tidak langsung bertindak, tetapi Daud berdoa dan bertanya kepada Tuhan. Itu berarti ia terlebih dahulu datang kepada Tuhan dan melibatkan Tuhan untuk menolong, ikut serta dalam mengatasi masalah ini. Apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin? Ini kata Daud dalam kitab Samuel pasal 23, 1 Samuel pasal 23 ayat kedua. Dikatakan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkan Kahila. Itu katanya, saudara. Setelah mendapat jawaban dari Tuhan bahwa ia diizinkan untuk pergi ke Kahila, barulah ia melangkah. Dan ketika orang-orang merasa ragu dan takut untuk pergi ke Kahila, Daud kembali bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan pun kembali meneguhkan Daud untuk pergi ke Kahila. Pergilah Daud dan orang-orangnya ke Kahila dengan penuh percaya diri, karena percaya Tuhan menyertai mereka, karena campur tangan Tuhan. Maka berhasillah Daud, saudara, dalam mengalahkan musuhnya, dan ia tampil sebagai pemenang. Dan ia tidak menjadi orang yang gagal dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Kita mungkin bisa panik, kita mungkin jadi duniawi, lalu rasa rohani ilahi kita mulai berkurang karena berita-berita yang mencekam, menakutkan. Tetapi mari kita belajar dari kedua sosok ini, figur yang sama-sama rohaniawan mulanya, tetapi yang satu jadi sesat karena ia mengikuti ajaran-ajaran lainnya dan menyesatkan, bahkan dibenci oleh Tuhan.
Sedangkan Daud dengan komitmennya akan tinggal dalam rumah Tuhan, menikmati kasih kuasa dan baiknya. Dan kita melihat karakteristik kehidupan Daud menjadi teladan bagi kita dalam menghadapi situasi pandemik ini. Kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu takut, bahwa peganglah prinsip seperti Daud, mengutamakan Tuhan di atas segalanya, menjadikan bagian yang terutama dalam segala aspek kehidupanmu, bahkan melibatkan Tuhan dalam setiap persoalan dalam hidupmu. Bukankah pandemi adalah persoalan bukan hanya persoalan kita sendiri saja, persoalan bangsa dan juga persoalan bangsa-bangsa lain. Apakah kita tidak pernah berpikir bahwa itu juga menjadi persoalan Tuhan? Saudara, ketahuilah bahwa Tuhan mencintai kita. Dan Dia punya cinta itu adalah cinta yang tetap dan tidak pernah berubah-ubah. Dan Dia punya julukan adalah anak manusia. Dan engkau adalah manusia kedua dalam konteks Adam kedua yang dilahirkan kembali oleh Roh Allah. Yang mungkin Adam pertama gagal satu dalam konteks peperangan Hawa, tetapi telah dinubuatkan bahwa keturunannya akan meremukkan tumitmu, atau keturunanmu akan meremukkan tumitmu. Anak manusia akan menjadi pemenang atas peperangan rohani melawan kuasa si jahat. Dan kita sebenarnya adalah manusia rohani. Engkau adalah gambaran kehidupan yang akan dibawa kepada Tuhan, menjadi satu manusia yang menerima kemuliaan Allah. Atau istilahnya adalah manusia yang tadinya telah kehilangan kemuliaan Allah, telah dikembalikan kepada tatanan yang ada. Bapak Ibu Saudara sekalian, Ia mengasihi kita. Akankah Ia membiarkan bergelimangan nyawa setiap hari dalam hitungan jumlah yang tidak sedikit, saudara? Ribuan nyawa mati. 7.000 dalam satu negara mereka menguburkan mayatnya. Terus apakah Tuhan berdiam begitu saja? Apakah kita harus juga menyalahkan orang lain? Ini karena ulah seseorang, atau karena ulah bangsa, atau karena lain sebagainya. Jangan mudah cepat reaksi dengan emosi dan perasaanmu. Mari kita bertindak seperti Raja Daud, dengan mengutamakan Tuhan dan melibatkan Tuhan di atas segala permasalahan hidupmu. Saudara, bisakah kita bertanya setiap waktu sebelum kita melangkah? Dalam setiap apapun yang kita mau ambil langkah yang ada, kalau kau percaya bahwa Tuhan ada, kalau kau percaya bahwa Dia menyertai kau, kalau kau percaya bahwa Dia adalah Allah yang tetap mengasihimu, mari kau libatkan Dia. Dan tetap percaya bahwa Dia akan menjadi jawaban dari setiap masalahmu. Katakan amin. Saudara, pesannya adalah sederhana saja. Jadi orang rohani itu baik, tetapi mempertahankan kerohanian itu adalah sesuatu pilihan. Pergeseran nilai rohani itu harus dijagai. Jangan sampai yang semula engkau rohani tetapi menjadi penyesat. Orang rohani bisa saja gagal, salah, jatuh macam Daud. Tetapi intinya adalah ia punya ketetapan hati. Maka ia menjadi seorang yang dijuluki memiliki kesamaan hati dengan Tuhan. Karenanya saudara dikasih Tuhan. Mari kita minta spirit yang ada dalam kehidupan Daud boleh tertransfer dalam hidup kita. Dalam mengatasi setiap masalah, tidak mudah kita menjadi duniawi. Dalam mengatasi setiap masalah, tidak mudah kita menjadi emosi dan menggunakan perasaan kita, cenderung menyalahkan siapa-siapa. Tetapi dalam mengatasi setiap masalah, engkau harus percaya bahwa Tuhan ada. Dan Dia adalah Allah yang mengasihi kita sekalian, dan Dia akan terus menolong kita. Dan percayalah bahwa Ia tidak akan membiarkan kita berjuang sendiri. Dan yang paling utama adalah keputusan hati kita. Akankah kita lebih memprioritaskan Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam setiap aspek permasalahan hidup kita?
Bertanya kepada Tuhan, apakah kita harus pergi atau tinggal tetap di tempat ini? Apakah saya harus keluar rumah atau saya harus ada dalam rumah? Di dalam rumah apakah saya harus berdoa ataukah saya harus lakukan apa saja? Seakan kita seorang rohani, tetapi seakan kita begitu mengalami kedekatan dengan Tuhan. Kita berbincang, kita bercakap, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Maka ada makna positif ketika pandemi corona ada. Kita diam di rumah, kita boleh kembali baca Alkitab dengan waktu yang cukup banyak. Waktu pribadi kita dengan Allah juga masih ada luang waktu yang juga banyak. Berdoa kita seakan daripada gua main handphone terus, ya udah gua berdoa, lama-lama kita akan jadi terbiasa lagi hidup dalam doa untuk tetap di hadirat Tuhan dan luar biasa itu. Jadi jika Tuhan menghendaki apa yang harus kita perbuat dan lakukanlah, maka semua itu akan menjadi sesuatu yang baik. Biarlah kemuliaan Tuhan turun atas kita. Saya berharap kita tidak memulai baik tetapi mengakhirinya dengan kesesatan. Kita memulainya dengan roh dan tidak mengakhirinya dengan daging. Saya berharap kita yang pernah salah tidak mengutuki diri kita sendiri, tetapi kita mau bangkit, bangun lagi, dan minta Tuhan pulihkan, bertobat, dan menjadi lebih baik, dan menjadi sama seperti Kristus itu diharapkan. Jadi hari ini kita belajar dari sosok yang bernama Daud. Ada satu sosok pribadi yang menjadi teladan bagi kita dalam menghadapi situasi apapun. Lipatkanlah Tuhan dalam setiap permasalahan hidup. Maka kita berkata, dia akan mengatasi segala masalah karena dia adalah penolong yang sejati. Kita akan pergi di hadapan Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami menyadari kami manusia yang lemah. Siapa orang yang tidak bertanya, siapa orang yang tidak menjadi gentar, siapa orang yang tidak menjadi ragu ketika melihat sepertinya manusia bagaikan ayam yang sebentar dipotong dan dibawa ke pembantaian dan dijual. Seperti tidak ada lagi harganya nyawa manusia. Hari ini sekian orang meninggal, besok bertambah lagi jumlah bilangannya karena COVID-19. Ketakutan mulai timbul. Sebagian mereka menjadi ragu, apakah Tuhan ada? Dan hari ini kita diingatkan oleh Raja Daud bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Dalam peperangan, untuk engkau bisa menang melawan COVID, melawan apapun yang kau hadapi, maka Tuhan adalah jawaban dari semuanya. Utamakan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam segenap aspek hidup, akan membawa kita menjadi orang yang berkeyakinan penuh, berjalan dalam penyertaan Tuhan. Bapa, kami berdoa, hamba-Mu berdoa untuk setiap umat. Beri hati yang terus tetap percaya kepada-Mu. Hamba berdoa, buat mereka merasakan bahwa Engkau tetap ada dalam hidup mereka. Engkau selalu menyertai kami sampai kesudahan. Engkau tetap mengasihi kami. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi atas izin-Mu. Itu bisa terjadi. Hamba berdoa Tuhan, beri kami hati seperti Daud yang mau melipatkan Engkau di atas segalanya dalam setiap masalah dan persoalan yang kami hadapi. Serahkan kehidupan kami ke dalam tangan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.
Saatnya kami akan masuk dalam sesi sakramen perjamuan kudus. Engkau tolong Tuhan berkati, sucikan kudus kita. Biar kiranya kami yang mengikuti sesi ini boleh rasakan bahwa Engkau adalah Allah yang tetap sama, Allah yang mengasihi kami. Kami serahkan semua ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seluruh rangkaian acara Engkau menguduskan dan mentahirkan, mentabiskannya di dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Baik seluruh cawan, piala, roti dan anggur, kedua unsur yang ada, menguduskan oleh kuasa di dalam nama Yesus. Persiapkan hati kami untuk layak masuk dalam sakramen ini dengan khusyuk, dengan penghayatan, dengan memuji diri kami sendiri. Kami akan masuk sakramen ini bahkan dengan rasa ucapan syukur dan penghormatan, dengan iman kami gapai kuasa tubuh dalam menguduskan pemimpin pujian, menguduskan pengangkat piala dan pemusik, khususnya yang bangun dalam proses ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan biar jemaatnya akan mengikuti ini dengan rasa hening, hikmat, dengan penuh kekusukan dan pengurapan dari Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus. Aku berbahagia, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Pembacaan Alkitab terambil dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 dan seterusnya. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, yang mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal.
Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Saya undang untuk kita sekalian, bagi berikan kita bersama-sama ini di dalam. Karena dengan kekusukan, dengan penghormatan dan kebahayaan, dengan menguji diri sendiri dengan iman, dengan rasa hormat, dengan rasa syukur, kita harus menampil sakramen ini. Naikkan pujian ini, mengangkat piala, kami membagikan kedua unsur ini. Percayailah bahwa korban Kristus adalah sempurna adanya. Korbannya bukan sesuatu yang sia-sia. Sebagai satu korban di mana ia mau menanggung dosa isi dunia, dosa saudara dan saya. Sehingga lewat tubuh dan darahnya, dosa kita diampuni dan disucikan oleh darahnya. Dan oleh tubuh dan darahnya bahwa kita percaya engkau yang lemah menjadi kuat, dan karena firman Allah berkata oleh birunya maka sakitmu menjadi sembuh. Jika engkau mengimani dan menggunakan unsur imanmu yang Tuhan beri dan taruh atasmu, ketika engkau memakan dan meminumnya, ada sesuatu kuasa yang magis dari alam atas, dari surgawi, akan menjamah dan menyembuhkan saudara. Dan apapun yang mengikat hidupmu, entah itu kedagingan, kuasa kegelapan, iblis, kuasa setan maut, kuasa dunia ini yang mengikat engkau, dan engkau akan dilepaskan. Berkat Tuhan sukacita menjadi bagian milikmu. Mari kita gunakan iman yang Tuhan taruh atasmu untuk menerima kuasa itu, saudara. Yang terutama adalah engkau mengalami kesatuan dengan tubuh Kristus, dan engkau menerima pengampunan dan pengudusan dari Allah. Dan perlu kita datang kepadanya dengan penghormatan, dengan penghayatan, dengan pengucapan syukur. Hanya bagi engkau yang dewasa dan beriman, engkau mengikuti sakramen ini. Karenanya anak-anak tidak diizinkan untuk mengikuti sakramen ini lebih dahulu. Dengan kata lain bahwa prosesi peringatan sakramen dilakukan oleh gereja sidang jemaat Allah 1 bulan sekali, walaupun terbuka tetapi terbatas, tidak untuk semua, hanya untuk yang beriman, yang dewasa. Tapi hari ini biarlah kita dengan kusuk, dengan penghayatan kita akan masuk dalam sakramen ini. Karena sakramen ini dari kata sakra, dan kata itu adalah kudus adanya.
Kita harus menghampirinya dengan kekudusan yang dari Allah. Dan Tuhan mohon kuduskan kami untuk kami layak masuk dalam sakramen ini. Haleluya, haleluya. Fokus kusuk kepadamu dan renungkan akan sengsara Kristus. Hayati akan pengorbanannya, bahwa ia adalah Allah yang sempurna, yang rela datang ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia, menanggung derita manusia dan dosa yang mendatangkan hukuman maut. Dan ia yang harus mati tergantung di atas Kalvari untuk menebus dosa kita sekalian, adalah korban pengganti salah. Bagus, Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita sama-sama masuk dalam sakramen ini. Dan kita berdoa dalam hati kita. Masing-masing kita datang kepada Tuhan. Aku bersyukur kepadamu, memiliki Allah yang dahsyat, sempurna kasih. Di muka bumi ini tidak pernah aku dapati sosok sepertimu. Tidak kudapati dari ajaran manapun yang mempertegas bahwa Engkau rela mati demi banyak orang. Haleluya. Kami percaya bahwa pengorbananmu adalah pengorbanan yang takkan pernah gagal. Korbanmu adalah korban yang sempurna. Jika kami mengingat akan sengsara di kayu salib dan memperingatinya dalam setiap upacara sakramen ini, bahwa akan membuat kami lebih lagi mengenal akan Engkau dan mempercayai bahwa Engkau adalah Allah kami yang mengasihi kami. Kami akan tetap diteguhkan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau bahkan rela berkorban mati ganti kami. Engkau tidak izinkan kami sakit menderita, karena ada jaminan, ada kesembuhan ilahi oleh kuasa bidurmu. Bahkan Engkau tidak izinkan kami terikat dengan apapun, karena Engkau mengasihi kami. Satu perjuangan yang luar biasa bagi kami umat yang Kau kasihi. Dan hari ini sebagai wujud nyata kasih kami kepadamu, kami akan memasuki sakramen ini dengan penuh penghayatan, dengan penuh penghormatan, dengan rasa syukur kepadamu. Sungguh kami berterima kasih sebab Engkau baik, bahwasanya kasih setiamu kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah yang menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti yang melambangkan tubuh Kristus yang terpecah. Pada tangan kanan kita, mari kita akan memakannya dengan cara yang lain, dengan percaya serta dengan ucapan syukur dalam nama Yesus.
Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Angkat cawan, bersihkan air anggur, melambangkan darah Kristus yang tercurah. Kita akan meminumnya dengan cara yang layak, dengan percaya serta dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Mulai rasakan empati hati Tuhan. Seorang yang mengasihi adalah ia yang ikut merasakan penderitaan yang dialami oleh kita yang menderita. Sehebat apapun deritamu, ia mengetahui dan mengenal itu. Sebelum engkau merasakan derita yang hebat, dia sudah lebih dahulu merasakan derita itu. Hari ini ia sedang berempati denganmu. Aku ada dekat denganmu, karenanya aku meminta engkau senantiasa memperingati sengsaraku di kayu salib, agar ini menjadi peringatan bahwa Ia adalah Tuhan yang datang ke dalam dunia, rela mati ganti kita supaya kita tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Apa yang bisa kami lakukan untuk menghadapi peperangan melawan COVID? Apakah kami bisa andalkan tubuh dan darah-Mu untuk menggaranti kami bisa terluput dari corona? Kami hanya berpikiran bodoh. Kami belajar untuk mengimani bahwa tubuh dan darah-Mu lah yang menyucikan kami, yang mengurapi kami dan menjadikan kami kuat secara fisik. Haleluya. Kami telah menjadi sembuh oleh firman-Mu, dan kami imani itu terjadi. Kami tidak sedang mengkultuskan unsur yang ada, tapi kami mempercayai bahwa ada kuasa tubuh dan darah yang bisa mengalahkan segalanya. Yang terutama adalah kami telah mengalami dan merasakan penyatuan dengan tubuh Kristus. Tidak akan ada yang memisahkan kami dari kasih Kristus. Apapun itu, mau apapun yang ada, bagi kami bukan sesuatu yang mencegah. Yang kami takutkan adalah jika kami mati di luar Kristus. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang besar. Kami akan tetap berkata bahwa Engkau selamanya adalah Tuhan kami. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan, 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 dimuliakan.
mengakhiri prosesi sakramen ini, aku bersyukur kepadamu Bapa, sebab kasih-Mu besar dan kami rasakan itu. Aku bersyukur aku kembali mengalami kesatuan dengan tubuh Kristus. Aku bangga punya Allah seperti Engkau yang rela berkorban bagi kami. Aku tetap mempercayai bahwa korban-Mu adalah korban yang sempurna dan tidak pernah gagal. Aku percaya Tuhan bahwa hari ini aku telah mengalami kekuatan secara jasmani dan rohani. Aku sudah dipulihkan. Aku berterima kasih buat kesembuhan ilahi yang telah mengalir dalam hidup kami. Dan aku telah sembuh oleh bilur. Segala apapun yang mengikat kami telah dibebaskan oleh tubuh dan darah-Nya. Dan segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Engkau tetap Tuhan kami. Engkau pastikan hari ini tidak ada lagi kelemahan dalam hidup kami dalam menghadapi apapun. Tidak ada lagi kegetaran dalam hidup kami. Tidak ada lagi keraguan dalam hidup kami bahwa Engkau tetap Tuhan kami yang terus ada menyertai kami. Dan kami akan terus libatkan Engkau dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami pulangkan sakramen ini ke dalam tangan-Mu dengan rasa syukur di dalam nama Yesus dan mengakhiri proses ini. Yang percaya katakan amin. Baik, serahkan selanjutnya kepada pemimpin acara. Baik saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati hamba-Nya yang sudah menjadi bagian berkat buat kita sekalian. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan, persembahan kita bawa di hadapan Tuhan. Buat saudara yang di rumah juga, jikalau ingin memberi persembahan, ada nomor-nomor rekening yang bisa saudara transfer ke dalamnya, yaitu nomor dari bendahara kita, nanti akan di-share di grup. Baik, kita nyanyikan satu pujian dan saya minta nanti Pak Aceh akan membawakan kita persembahan. Kita berdoa saudara. Bapak, kami bersyukur buat ibadah firman Tuhan yang sudah menjadi bagian berkat buat setiap kami. Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi bagian berkat. Tuhan pakai dia lebih heran lagi, lebih berhikmat lagi ke depan Tuhan dengan hikmat-Mu. Terima kasih Kau sudah mengingatkan kami bahwa segala sesuatu yang sudah kami bangun, segala sesuatu yang sudah kami mulai dengan roh, kami harus mengakhirinya dengan roh, bukan dengan daging. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa, sebentar kami akan memberi sebagai ucapan terima kasih kami atas pekerjaan-Mu yang luar biasa atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa, berkat-Mu atas setiap tangan-tangan yang memberi persembahan ini. Kami berdoa dan bersyukur dan kami siap menerima berkat-Mu, siap memberi untuk pekerjaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Allah itu baik. Kasih
Silakan Pak, waktu dan tempat saya persilakan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Saya sengaja pakai ini APD, alat pelindung diri ya. Saya berterima kasih buat Ibu Dokter Wawa yang memberikan ini kepada saya. Dan hari ini sedikit pengumuman saja sekaligus himbauan. Bahkan alat-alat lebih baik bahwa gereja juga ikut berperan dan memperhatikan mereka yang gugus depan dalam peperangan ini melawan COVID, melawan virus. Jadi hari ini kita akan berdoa buat rekan pemerintah yang juga melayani dalam pelayanan konteks kematian yang bisa saja bisa tersebar virus. Kita berdoa untuk para dokter yang di gugus depan, dia berjuang untuk ia bisa mengalahkan COVID ini agar mereka yang sakit disembuhkan dan cenderung bisa mudah menularkan dan taruhannya adalah nyawa. Dia berjuang untuk itu dan kita mau berdoa hari ini. Singkat saja, biar lewat alat ini yang saya pakai untuk pelindung diri akan mengingatkan kepada mereka-mereka yang ada di gugus depan, baik itu keamanan, khususnya para medis. Biarlah Tuhan memprotek, beri kekuatan dan Tuhan jawab. Dan pesannya adalah untuk jemaat Tuhan. Mari kita yang jauh dengan mereka yang terkena virus itu, yang kemungkinannya penularannya pun tidak begitu signifikan dirasakan oleh kita, lebih jauh kemungkinannya untuk kita tertular. Pesannya adalah tetap diam di rumah, stay di rumah, dan itu menjadi satu prinsip peperangan di mana instruksi dari atasan komandan tertinggi kita Pak Presiden itu tetap tinggal di rumah. Oke, kita akan berdoa khusus untuk para mereka yang berjuang dalam melawan COVID ini. Dan target pemerintah Pak Jokowi bahwa bulan Juni akan berakhir itu didukung oleh setidaknya kita umat Nasrani, dan kita berharap seluruh umat di muka bumi khusus di Indonesia akan ikut berjuang bersama sehingga tidak tertular COVID ini, dan segalanya sudah selesai dan segera selesai. Kita berdoa, nanti Pak Manus akan berdoa untuk itu. Dan hari ini saya seakan berdiri sebagai orang yang berjuang untuk COVID ini. Kita sama-sama mendukung dalam doa. Peran gereja adalah mendoakan para mereka yang sudah berjuang. Tidak sedikit mereka yang sudah gugur untuk berjuang agar banyak mereka yang sakit menjadi sembuh karena penularan COVID. Setidaknya kita tidak menjadi yang orang-orang yang menularkan, ikut menularkan juga. Mari kita satu hati, Bapak, kami menyerahkan para dokter dan tim medis yang berada di dalam gugus depan yang berjuang melawan COVID ini, Tuhan. Kami berdoa, kami ada di belakang mereka. Kami tetap menopang mereka dengan doa-doa kami, Tuhan. Tetap terus memberikan kekuatan, kesehatan Bapak atas mereka. Kami tahu sudah banyak yang berguguran para tim medis, Tuhan. Tapi kami percaya, Tuhan, apapun yang terjadi atas para dokter kami, Tuhan ada beserta dengan mereka. Tuhan terus memberikan kekuatan atas mereka. Tuhan terus memberikan kesehatan atas mereka. Melampaui apapun juga, Tuhan. Kami percaya dan kami meyakini, Tuhan, bahwa ketika kami berserah kepada Tuhan dan berseru kepadamu, Tuhan, Engkau pasti akan mendengarkan kami. Kami doakan tetap dan kami bawa terus. Tuhan jagai dan bela mereka, Tuhan, di tengah-tengah gugus depan yang mereka sedang hadapi, Bapak. Kami tahu, kami sadar bahwa betapa pentingnya mereka buat para pasien COVID ini, Tuhan. Tanpa mereka, pasien COVID ini juga tidak akan bisa berbuat apa-apa, Tuhan. Karenanya Bapak tetap terus darah membungkus mereka. Darah-Mu yang berkuasa itu membungkus mereka sehingga ada kekuatan baru, sehingga ada perlindungan diri melebihi APD, melebihi alat perlindungan diri manapun, Tuhan, yaitu kuasa yang daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih juga buat gereja Tuhan. Kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Gereja ini tetap ada dan Tuhan tetap membela di tengah dampak segala krisis yang terjadi, di tengah segala COVID yang sedang terjadi, Bapa. Engkau tetap membela atas gereja ini.
Engkau tetap menjadi Tuhan atas gereja ini, membela umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Dan setiap umat-Mu yang ada di rumah, setiap umat-Mu yang masih bekerja Tuhan, kami percayakan Tuhan tetap membela mereka. Dan kami akan melihat Tuhan, kami akan mendengar dari kesaksian mereka. Ketika mereka ada di dalam keadaan terpuruk sekalipun, kami mau mendengar bahwa ada kesaksian dari mulut mereka Tuhan, yang melihat bahwa tangan Tuhan tetap memegang kendali atas hidup mereka. Kami tahu Tuhan bahwa di tengah COVID yang sedang terjadi ini, ada banyak krisis yang juga terjadi Tuhan. Bapa, Engkau menjadi pembela atas mereka, Engkau menjadi tetap Tuhan atas mereka Tuhan. Dan biar mata mereka melihat bahwa tangan Tuhan yang kuat tetap ada dan melindungi mereka sekalian. Terima kasih Bapa. Kami doakan para menteri kami, visi misi dari Bapak Presiden kami, bahwa bulan Juni akan selesai Tuhan. Kami imani itu Tuhan, kami mendukung itu Tuhan. Karena nama Tuhan Yesus Kristus, kami pun sebagai orang percaya meyakini bahwa ketika para pemimpin kami sudah berkata seperti itu, kami mengimani Tuhan, itu pasti terjadi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tahu kemustahilan tidak ada di dalam diri-Mu Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, Engkau pula yang akan memberkati setiap kami Bapa. Pastikan bahwa Engkau pulang sertai Tuhan. Dalam penyertaan Tuhan dimanapun Engkau ada, bahwa Ia adalah hubungan atasmu. Pulanglah ke rumah masing-masing. Terima berkat kasih karunia Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat malam ini, besok juga Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita berkudus. Berkati Tuhan katakan amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan tetap kembali berjumpa di pertemuan ibadah online mendatang. Tetap setia terus sampai Tuhan Yesus datang, terus berkati. Jadi biarlah tetap jalankan apa yang menjadi instruksi pemimpin kita di negara ini, Pak Jokowi, untuk tetap jaga dan tinggal di rumah, tetap jaga kesehatan, tetap hidup bersih, mencuci tangan dan menggunakan disinfektan, lalu bersih-bersih di rumah dan jaga jarak satu dengan yang lain. Yesus berkata.